Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Hayo, siapa nih yang mulai bosan di rumah terus karena pandemi ini? Semoga kalian dijauhkan ya dari virus corona ini, dan semoga pandeminya segera berakhir agar kita tuh bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita bisa mudik lagi, kita bisa berkumpul lagi sama semua saudara, teman-teman. Pokoknya bisa seperti normal lagi lah ya. Terus terasa gak sih kalian sekarang tuh Ramadan tuh udah mau berakhir lagi? Kita tuh udah mulai masuk 10 terakhir Ramadan loh. Dan dalam 10 hari Ramadan tuh itu tuh yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Iya gak sih? Pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas 15 pesan penting di 10 hari terakhir sebelum Ramadan berakhir, agar kita bisa meraih keutamaan dan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Simak baik-baik ya. Yang pertama, sedekahkan. Sedekahkanlah kepada siapapun, minimal 5.000 per hari atau 10.000 atau seikhlasnya kalian aja, yang benar-benar agar itu berkah gitu di 10 malam terakhir setiap harinya secara istiqomah. Sehingga apabila malam Lailatul Qadar ini jatuh pada hari dimana kamu bersedekah itu, maka kamu tuh sama aja menyedekahkan yang kamu sedekahkan tuh selama 84 tahun. Subhanallah sekali ya. Oke, yang kedua, kerjakan sholat sunnah minimal 2 rakaat setiap malam. Sehingga jika Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir, maka sama saja engkau sholat 2 rakaat selama 84 tahun. Yang ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas minimal 3 hari setiap malam. Jadi apabila kamu sedang mengamalkan, sedang membaca surat Al-Ikhlas itu, sama saja kamu telah menghatamkan Al-Quran selama 84 tahun. Dan yang keempat, bacalah tafsir surat Al-Qadar. Pahami apa yang sesungguhnya terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kamu akan merasakan gitu keagungan dan kekuatannya, insya Allah. Terus yang kelima, jangan menunggu malam ke-27. Jadi perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah semaksimal mungkin sejak sekarang. Jadi jangan sampai kamu menyanyiakan Lailatul Qadar tuh ya udah gitu-gitu aja gitu. Terus yang keenam, hafalkan doa Lailatul Qadar. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya seperti ini: Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Bacalah sebisanya semampunya setiap harinya selama 10 malam terakhir. Terus yang ketujuh, kayaknya ini kalian sering banget beribadah ini deh. Yang ketujuh itu sempatkan tidur siang atau khailulah. Maaf susah ngomongnya. Jadi sempatkan tidur siang 15 menit atau 30 menit, tapi jangan sampai tidur siang bangun-bangun maghrib ya. Itu enggak banget. Itu bukan ibadah itu. Terus yang ketujuh, yang ketujuh, jangan lupakan keluargamu. Jadi karena lagi pandemi gini ya, sempatkan setiap harinya tuh berkabar sama keluarga yang jauh dari Sabang sampai Merauke, semuanya harus berkabar. Bukan sekadar silaturahmi, tapi minta maaf, menanyakan kabar, karena itu tuh kayak misalnya nih contohnya, setiap malam kita bangunin sahur lewat telepon atau apapun itu, yang penting kita berjalin komunikasi dengan keluarga seperti itu. Semangatilah terus, beri motivasi, karena emang lagi pandemi gini kan, yang punya usaha ditutup, yang biasa aktivitas harus dirumahkan. Jadi kita tetap saling memberikan semangat dan mendukung mereka semua. Terus yang kesembilan, nah hari ini kalian suka outfit, jadi kalian tuh harus mempersiapkan diri
dari cara berpakaian kalian di 10 malam terakhir ini. Jadi pakailah baju yang bagus, lubangnya yang syar'i ketika beribadah. Jadi memantaskan diri kepada Allah, kita mempercantik diri, mensucikan diri, seperti itulah. Kalian main aja bisa cantik, bisa bagus. Kalau misalnya menghadap ke Allah, kenapa harus pakai yang kucel, seperti itu ya. Terus yang ke-10, jagalah perut agar tidak terlalu kenyang dan tidurlah sesegera mungkin setelah isya dan tarawih. Jadi biar tidur lebih awal, bangunnya tuh lebih sebelum sahur. Jadi kita tuh bisa mendirikan salat malam, bisa mengamalkan sunnah-sunnah di sepertiga malamnya gitu. Lalu yang ke-11, seluruh ibadah di bulan Ramadan ini bukan untuk pasang status, misalnya alhamdulillah nih nikmatnya bermunajat, seperti itu. Gak kayak gitu ya. Jadi maksimalkan ibadah kalian yang sekarang tuh bukan untuk diedar-edarkan ke sosmed, seperti itu. Atau misalnya tarawih di rumah kayak gitu, berjamaah di rumah ya, karena mencatat ibadah tuh bukan di sosmed ya. Perhitungan amal ibadah bukan menurut netizen tapi menurut malaikat. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang ke-12 nih, sabar adalah kunci untuk mendapatkannya. Sabar mengejar 10 malam terakhir ini, istiqomah di 10 malam terakhir ini ya. Kita harus benar-benar totalitas banget. Kita belum tentu kan kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan, atau bagaimanapun itu kita masih manusia yang berumur dosa. Jadi bersabarlah, istiqomahlah, melakukan semua amalan-amalan semaksimal mungkin di 10 malam terakhir ini gitu. Terus yang ke-13, ini hal yang paling penting, berbaik sangkalah kepada Allah ketika bermunajat. Ingatlah, kamu sedang memohon kepada Allah, kamu sedang memohon kepada Sang Pemurah Hati, Sang Pengampun. Jika kau ingin yang terbaik, maka Allah akan memberimu yang paling terbaik. Jangan ragu-ragu, semua tumpahkanlah seluruh hatimu, seluruh keinginanmu, seluruh doamu, tumpahkan semua, sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan datang ada keraguan-raguan sedikit pun. Jika memang doamu belum terjabah, bukan tidak dikabulkan, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi mumpung 10 malam terakhir, banyaklah berdoa, banyaklah bermunajat. Insya Allah bakal semuanya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-14, bayangkan seolah-olah hari ini tuh hari terakhir kamu menuju alam akhirat. Bayangkan hari ini kamu sebentar lagi kamu akan meninggalkan semua dunia ini. Jadi maksudnya maksimalkan semua amal ibadahmu, maksimalkan semua amal semua rezekimu. Bayangkan ini adalah hari terakhirmu untuk beribadah, beramal, dan membuat kebaikan untuk bekal kamu di akhirat nanti, di akhirat besok berarti. Bayangkan seperti itu, supaya kamu tuh bisa ikhlas 100% beristiqomah dan benar-benar ya Allah, ini hari terakhir, seperti itu. Dan yang terakhir nih, jangan lupakan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Jadi jangan, walaupun besok berpikiran seperti ingin mati, tapi kita nggak pasrah yang ya udahlah gimana besok mati gak bisa makan, nggak kayak gitu. Tapi tetap kita harus mencari rezeki, kita harus beribadah, kita harus beramal semaksimal mungkin agar mendapatkan semua yang kita harapkan. Jadi mohon maaf ya, saya menjelaskannya mungkin
terpotong-potong dan kurang jelas. Semoga ini bermanfaat. 15 pesan tadi agar mempersiapkan diri kita menyambut malam Lailatul Qadar tuh lebih semangat, lebih siap, lebih tahu, karena semuanya tuh harus direncanakan seperti itu. Kalau misalnya gagal merencanakan, sama aja merencanakan kegagalan. Semoga Allah selalu bersama kita ya, dan sekalian sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.